Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Ana Tealita, inilah kabar Sumatera untuk Anda. Gempa bumi dengan magnitudo 5,8 mengguncang Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada Sabtu dini hari. Selain mengakibatkan korban, sejumlah rumah warga dan fasilitas umum juga mengalami kerusakan. Satu orang meninggal dunia akibat terkena serangan jantung saat gempa dengan magnitudo 5,8 mengguncang Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada Sabtu dini hari. Sementara 14 korban luka akibat gempa dirawat di tenda penampungan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Selain mengakibatkan korban, sejumlah rumah warga dan fasilitas umum juga mengalami kerusakan. Kita data sebelumnya, tapi dari keterangan tadi kantor Satpol PP, di depan kantor PP ada rusak, terminal juga ada rusak, kemudian ada beberapa tiang listrik yang roboh. Hingga Sabtu siang, gempa susulan masih terus terjadi. Gempa susulan mengganggu aktivitas warga Tapanuli Utara. Akses jalan ke wisata rohani Salib Kasih di Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara juga longsor. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Dipicu saling salib saat di jalan raya, pengendara motor melempar kaca truk dengan batu hingga pecah. Pelaku yang kabur dikejar oleh supir truk dan warga hingga tercebur ke dalam dam. Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial, terdengar jelas teriakan sopir truk yang kaca kendaraan sebelah kiri pecah dihantam oleh pelaku saat melintas di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palembang. Merasa panik saat dikejar oleh sopir bersama warga yang melintas di sekitar, pelaku kabur hingga menyeburkan diri ke dalam dam tidak jauh dari lokasi. Polisi yang tiba segera mengamankan satu pelaku. Kanit Reskrim Polsek Ilir Barat 1 Ibtu Apriansa mengatakan awalnya polisi mendapat laporan adanya aksi begal. Namun ternyata hanya kesalahpahaman antara pengendara motor dengan sopir truk. Kejadian bermula saat Ismet bersama anaknya berboncengan sepeda motor. Di tengah perjalanan menuju Musi 2, mereka lalu menyalip truk namun tidak ada jalan. Merasa kesal, pelaku melempar batu dan mengenai kaca truk sebelah kiri hingga pecah. Sopir truk yang geram menghantam kepala pengendara motor hingga luka. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, polisi mendamaikan keduanya di kantor polisi. Sang korban atas nama IS ini tidak senang karena disalip oleh kendaraan tersebut, jadi menunjuk-nunjuk ke arah mobil. Mungkin di situ terjadi kesalahpahaman, kemudian mobil dihentikan. Pada saat mobil dihentikan, si pelaku ini atas nama IS mengambil batu yang ada di sekitar TKP di Lubuk Bakung, terus memecahkan kaca truk. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 penjamret diringkus Polres Sijunjung, Sumatera Barat. Kedua jambret ini telah beraksi 20 kali, tidak hanya di Sijunjung tapi juga di kota dan Kabupaten Solok, Sawah Lunto, dan Kota Padang. Dari puluhan korban, 2 korbannya istri polisi. Seorang pelaku ditangkap di Kota Padang, lalu dalam pengembangan pelaku lainnya ditangkap di Pekanbaru Riau. Kedua pelaku, Rahmat Hidayat dan Albert Makmur, adalah residivis yang telah 3 kali masuk penjara juga dalam kasus penjamretan. Dalam aksinya mereka tak segan melukai korban dengan senjata tajam. Uang hasil kejahatan digunakan untuk berfoya-foya. Dua maling motor di Pringsewu, Lampung berhasil diamankan polisi dari amuk warga. Pelaku mencuri motor milik warga yang sedang terparkir di teras rumah.
Polisi terpaksa meletuskan tembakan ke udara saat mengevakuasi 2 maling motor yang tertangkap warga Margakaya, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Kedua tersangka bernama Joni Astrani dan Taproni, warga desa Maju Induk, Kecamatan Margapunduh, Kabupaten Pesawaran. Keduanya diringkus saat dalam pelarian membawa kabur motor yang baru dicuri dari teras rumah warga desa Margakaya, Pringsewu. Aksi keduanya diketahui pemilik motor dan langsung berteriak maling hingga para pelaku ditangkap warga. Tersangka mengaku nekat mencuri karena terlilit biaya kontrakan rumah sebesar 3 juta rupiah. Kejadian itu pada hari Senin pukul 18.30 di daerah Margakaya ada pencurian dengan pemberatan yang dimana inisial JA dan TI kami amankan untuk terkait dengan tindak pidana pencurian dan pemberatan. Untuk alat bukti yang sudah kami amankan, 1 kendaraan milik pelaku dan 1 kendaraan milik korban. Selain meringkus kedua pelaku, polisi menyita motor milik pelaku dan milik korban untuk keperluan penyidikan. Dari Pringsewu, Lampung, Pujiansyah, Nanang, TV One mengabarkan. Pemirsa, pencuri motor beraksi di Batu Lipai, Karimun, Kepulauan Riau. Pelaku ditangkap saat akan menyeberang keluar dari wilayah Karimun. Pencuri ini beraksi di wilayah Batu Lipai, Karimun. Dengan tenang, pelaku membawa motor sasaran. Satu kerja juga. Ini ada yang nunggu depan nih, ngondol. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi menangkap pelaku di Pelabuhan Roro Meral, Karimun. Kemudian dia melihat ada sebuah motor yang tidak ada dia sekiranya tidak ada pengawasan, padahal di situ ternyata ada CCTV ya. Makanya dia lakukan pencurian dengan cara mengotak-atik kabel dari konslet kontaknya itu. Polisi kini masih mendalami apakah pelaku beraksi seorang diri ataukah ada pihak lain sebagai penadah. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Alboin, Jupri, TV One mengabarkan. Pemirsa, lokasi semburan lumpur di pengeboran sumur Ogan Ilir, Sumatera Selatan masih dinyatakan berbahaya. Dari lokasi tersebut masih keluar gelembung gas yang rentan terbakar. Lokasi semburan lumpur Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan belum dinyatakan aman. Lumpur mulai menyembur 6 hari lalu saat pengeboran sumur sedalam 150 meter. Hari ini di lokasi tersebut tidak ditemukan lumpur, material, dan air yang menyembur. Masih keluar gelembung gas meskipun frekuensinya menurun. Dan sementara dari pemantauan di lapangan di lokasi semburan sumur, frekuensi volume gas mudah terbakarnya juga sudah semakin mengecil. Lumpur sudah tidak ada lagi, tapi kalau gas yang keluar dari sumur tersebut masih, tapi material yang keluar tidak bertambah, air juga tidak bertambah. Gas yang keluar dari sumur bor adalah gas metan yang mudah terbakar. Karena masih ada gas keluar, petugas melarang kegiatan yang memicu percikan api, terutama hingga radius 6 meter di sekitar lokasi. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Syamsur Rizal, TV One mengabarkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Kerusuhan yang terjadi seusai laga Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur mengakibatkan jatuhnya 125 korban jiwa. Peristiwa berdarah ini lagi-lagi mencoreng dunia persepakbolaan tanah air. Sabtu malam, 1 Oktober 2022. Semestinya menjadi euforia bagi para supporter setia Arema FC dan Persebaya, berjuluk Aremania dan bonek kala tim mereka bersua dalam liga. Namun bukan pesta pora yang terjadi saat laga usai. Skor 2-3 di kandang membuat Aremania meradang. Sejumlah oknum supporter pun berusaha merangsek masuk ke rumput hijau untuk meluapkan kekecewaan. Ditambah lagi hujan benda yang dilontarkan dari arah tribun ke lapangan. Karena situasi kian tak terkendali, aparat pun mengambil tindakan. Gas air mata pun ditembakkan. Sontak para supporter berhamburan mencari aman. Pintu keluar menjadi satu-satunya incaran yang akhirnya menyebabkan lebih dari 170 korban meregang nyawa. Tragedi Kanjuruhan menambah daftar panjang peristiwa berdarah di stadion sepak bola yang menelan tak sedikit korban jiwa. Potret kelam persepak bolaan tanah air ini. Semestinya menjadi pelajaran berharga bahwa tak ada sepak bola seharga nyawa. Tim TV One mengabarkan.
Menko Polhukam Mahfud MD menilai aparat keamanan sebenarnya sudah melakukan antisipasi sebelum terjadinya kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Namun, dia menilai sejumlah prosedur yang justru dilanggar panitia pelaksana. Pagi tadi sudah melalui Mensesnek sudah kontak kepada saya subuh-subuh. Kemudian Pak Kapolri juga sudah menyampaikan informasi kepada Presiden maupun kepada saya. Kemudian saya juga sudah koordinasi dengan Kapolda Jawa Timur, Pak Niko, dan dengan Pak Menpora gitu, agar segera ini secepatnya ditangani bersama-sama secara sinergis. Saya lihat juga Jawa Timur, Bu Khofifah, Gubernur juga sudah di lapangan sekarang. Ya, arahan Presiden apa, Pak Mahfud? Ya, tentu saja akan ada jangka pendeknya ini harus diselamatkan dulu, diberi pertolongan semua korban. Baik yang sudah meninggal untuk diselesaikan dengan keluarganya maupun yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Itu yang jangka pendek. Tentu yang jangka panjang kita selidiki ini semua prosedur yang sudah dilakukan nih sudah benar apa tidak. Karena kan ini bukan bentrok ya, bukan bentrok antar supporter. Ini ada ini Aremania aja nonton. Persebaya supporternya disepakati untuk tidak boleh nonton agar tidak terjadi keributan atau tragedi yang seperti ini. Tapi ini tetap terjadi karena semangat orang mencintai klubnya ya, semangat Aremania. Nah, di sini mestinya antisipasi sudah dilakukan bahwa hal ini potensial terjadi. Dan kalau dari pihak aparat ya, sampai nanti akan ditemukan hasil investigasi, kalau memang akan dilakukan investigasi lebih jauh, sampai akan ditemukan investigasi berikutnya. Kalau saya sih mendapat laporan bahwa semua sudah diantisipasi. Betul. Misalnya ya tanggal 13 itu polisi sudah kirim surat ya agar take off-nya itu sore saja gitu, tapi ditolak. Lalu polisi juga kirim surat lagi tanggal berapa tuh? Tanggal 13, 19 gitu kirim lagi. Jadi 2 kali surat. Kemudian juga ini ternyata kapasitas stadion itu kan cuma 38.000. Ya, ternyata dicetak tiketnya itu sebanyak 42.000 gitu. Nah, ini memang karena terlalu bersemangat, oleh sebab itu ini semua harus diinvestigasi di mana pelanggaran prosedur itu bisa terjadi. Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita atas kerusuhan yang terjadi dalam pertandingan Liga 1 Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Menyikapi tragedi ini, Presiden memerintahkan seluruh pihak terkait untuk melakukan investigasi secara tuntas. Presiden juga meminta PSSI untuk menghentikan sementara pertandingan Liga 1 hingga kasusnya tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan,
dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah video memperlihatkan Lukas NMB di kediamannya sedang memegang sejumlah obat. Sementara itu, petugas kepolisian di Jayapura melakukan patroli intensif menyusul bertambahnya jumlah massa yang berjaga di depan kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas NMB. Dalam sebuah video berdurasi 1 menit 35 detik memperlihatkan Gubernur Papua Lukas NMB di kediamannya di kawasan Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura sedang memegang sejumlah obat. Lukas NMB menyatakan dirinya belum dapat terlalu banyak bicara, berjalan terlalu lama, tidak bisa kelelahan dan harus meminum obatnya tepat waktu. Saya kan beberapa kali masih perawatan, belum bisa bicara banyak. Selama keluar dari Jayapura kemarin, baru tiba di pemulihan. Sementara pihak keluarga Lukas NMB meminta KPK agar memberikan izin untuk Lukas berobat di Singapura. Aparat kepolisian sektor Muara Tami melakukan patroli rutin setiap hari, termasuk di sekitar kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas NMB. Hingga saat ini rumah kediaman pribadi NMB yang berada di kawasan Koya Tengah, Distrik Muara Tami masih dijaga oleh simpatisannya. Jumlah massa yang berjaga bertambah dibandingkan sebelumnya karena adanya kekhawatiran terhadap isu penjemputan paksa Gubernur Papua oleh KPK. Meski demikian, situasi keamanan di Papua tetap kondusif. Untuk wilayah Koya Tengah, sebagaimana kita ketahui bersama, di sana ada jumlah massa sekitar 100-an orang masih berjaga-jaga dengan alat perang mereka, ya, alat sajam, panah, busur, kemudian parang dan lain-lain. Sesuai dengan perintah Kapolresta Jayapura, untuk kita patroli rutin kepolisian, kemudian cipta kondisi, melakukan razia. Ratusan simpatisan dan keluarga Gubernur Papua Lukas NMB berjaga di depan rumah pribadi Lukas yang terletak di Koya Tengah, Distrik Muara Tami. Massa bersikeras tidak memperbolehkan Lukas NMB keluar dari kediaman pribadinya. Perwakilan keluarga dan tokoh masyarakat suku serta pemuda juga tidak membolehkan Lukas NMB melakukan pemeriksaan kesehatan di Jakarta. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan Polri menyiapkan 1.800 personel di Papua untuk membantu KPK jika dibutuhkan. Dengan kasus Lukas NMB, kami telah menyiapkan 1.800 personil di Papua dan kami siap untuk membackup apabila memang KPK meminta. Jadi tentunya kami juga mendukung penuh pemberantasan korupsi. Polri pun menyatakan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dari Jayapura, Papua, Hendy Indrajaya, Syamsul Ma'arif, Ihsan Muhsin, TV One mengabarkan. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali. Tetaplah bersama kami.
Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Pemirsa, polisi menangkap 2 orang penyelundup PMI ke Malaysia. Korban diminta membayar uang 7 juta rupiah per orang. Dua pelaku pengirim pekerja migran ilegal ditangkap kepolisian Pelabuhan Batam di 2 lokasi berbeda di Pelabuhan Batam Center. ER dan PD tidak saling mengenal, namun keduanya sama-sama mengirimkan pekerja migran secara ilegal ke Malaysia. ER akan mengirim 1 orang dan PD akan mengirim 4 orang. Mereka mengurus mulai dari perekrutan, menampung hingga memberangkatkan. Para korban dipungut biaya hingga 7 juta rupiah per orang. Malaysia. Yang pertama 1 orang, yang kedua 4 orang. Merekrut dan mengantar pekerja dari daerah asal ke Malaysia. Para pelaku menjanjikan korban bekerja sebagai asisten rumah tangga dan bekerja di restoran. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV1 mengabarkan. Tiga orang pemakai sabu diamankan petugas gabungan saat penggerbekan tempat lokasi peredaran narkoba di Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Petugas juga membakar 1 gubuk yang kerap digunakan sebagai tempat pesta narkoba. Puluhan petugas gabungan dan warga menggerebek lokasi peredaran narkoba di Jalan Al-Fakah 5, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Dari lokasi penggerebekan yang berada di pinggiran rel kereta, petugas meringkus 3 orang yang sedang memakai sabu. Petugas juga membakar gubuk yang kerap digunakan para pemakai narkoba untuk pesta sabu. Apa yang dilakukan oleh polisi ini sangat kali bermanfaat, insya Allah. Apalagi masyarakat sudah merasa resah dengan aktivitas para narkoba, pemakai narkoba dan penjual narkoba. Jadi alhamdulillah bersyukur kali kami masyarakat di sini sangat bersyukur atas tindakan dari pihak aparat kepolisian untuk menindak tegas semua apa yang dilakukan kesalahan-kesalahan dari masyarakat yang melakukan penyalahgunaan narkoba ini. 3 orang yang ditangkap segera dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV1 mengabarkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Kabar Sumatera. Saya Natalita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.